Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Edi Winarno, calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 315 Kabupaten Tulungagung, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan koneksi antar materi pada modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa guru hanya mentransfer materi pelajaran kepada muridnya sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Yang ketiga, saya menilai bahwa hasil nilai anak adalah segalanya, yang mana apabila nilai tidak mencukupi dari batas KKM, berarti anak saya nyatakan tidak lulus. Bahwa itu semuanya adalah salah. Yang keempat, murid hanya sebagai objek pembelajaran guru. Yang kelima, pembelajaran hanya berpusat pada guru dan berpusat pada materi yang sudah disiapkan. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kita sebagai pendidik harus bisa menuntun. Yang kedua, harus tahu kodrat anak, yang mana kodrat anak itu adalah merdeka dan bermain. Ketiga, pendidikan harus berpihak kepada anak. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Yang kelima, kita harus bisa memahami karakter anak dan juga menciptakan budi pekerti yang baik kepada anak. Setelah saya memahami, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan atau saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat untuk murid. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu menerapkan model pembelajaran yang variatif dan menggunakan media yang sesuai konteks anak agar siswa senang dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, memperhatikan kodrat anak, yaitu menambah pengetahuan berkaitan dengan kodrat anak dan mempelajari karakteristik setiap anak. Yang ketiga, memperbaiki diri agar dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. Karena orang Jawa berkata, guru digugu lan ditiru. Yang dapat segera saya terapkan di kelas saya, diantaranya mengidentifikasi karakteristik siswa, latar belakang, kebiasaan minat, bakat, serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa, dan menjadikan bermain sebagai bagian dalam proses belajar. 3. Memberikan kebebasan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan karakter siswa. 4. Memperhatikan dan menghargai proses belajar siswa. Dan yang 5. Melakukan pembiasaan dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti.
Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan, sehingga kita bisa memerdekakan anak dan mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih, salam dan bahagia.